Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fassal khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita dari kitab At-Tuffahatu fin Nahwi yang disusun oleh Abu Ja'far An-Nahas rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk halaman 15, Babu An-Nida. Pembahasan tentang An-Nida. Baik. Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya. Ya, kesamaannya dengan bab-bab sebelumnya adalah ini kita sedang membahas uslub. Ya, uslub itu artinya metode atau bentuk kalam. Ya, ketika kita mengatakan kaifa haluka, ini namanya uslub pertanyaan, uslub istifham. Ketika kita mengatakan jangan berbuat syirik, ini namanya uslub larangan. Ketika kita mengatakan salatlah, ini namanya uslub perintah. Jadi uslub itu adalah bentuk kalimat dengan maksud tertentu. Maka ketika kita memanggil orang, wahai Muhammad, ya, wahai Muhammad, wahai Zaid, ya, itu namanya uslub an-nida atau uslub panggilan. Baik. Jadi an-nida itu dalam bahasa Arab artinya adalah panggilan. Uslubun nida ini penting untuk kita pelajari. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menggunakan uslub ini. Karena kan Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, tapi untuk manusia secara keseluruhan. Sehingga semua jenis atau segala lapisan masyarakat, semua jenis manusia masuk ke dalam panggilan-panggilan yang ada di dalam Al-Quran. Sering kita dengar ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhal mu'minun, ya, wahai orang-orang mukmin, dan seterusnya. Ya, itu semua adalah uslubu an-nida. Ya, ada kaidah yang penting tentang uslubun nida ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu fi kitabihil karim. Kalau kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas far'ihi sam'aka. Kata beliau, maka pasang telinga baik-baik. Kenapa? Imma amrun yu'mar au nahyun yunha'an. Karena pasti setelah panggilan tersebut akan ada perintah atau larangan. Ya, yang mana perintah dan larangan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, jadi apa saja perintah-perintah, apa saja larangan-larangan ya di dalam Al-Qur'an itu biasanya diawali dengan panggilan terlebih dahulu. Ya, jadi Al-Quran itu nggak seperti koran atau surat kabar yang langsung menyampaikan berita informasi begitu, tidak. Jadi Allah memanggil kita di dalam Al-Quran, wahai manusia, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang-orang yang beriman, wahai anak Adam, dan seterusnya. Itu panggilan-panggilan yang Allah tujukan kepada kita para hambanya. Tujuannya adalah agar kita merasakan kedekatan Allah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, seolah-olah Allah ngomong langsung sama kita. Ya. Dan Allah menggunakan uslub an-nida di situ. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya cara membentuk uslubun nida atau apa aturan dalam uslubun nida itu. Ya. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh di dalam Al-Qur'an dan penerapannya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan an-nida itu sendiri. Baik. Tadi kita katakan an-nida itu adalah panggilan atau seruan. Panggilan itu artinya ketika kita menginginkan orang untuk datang atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita manggil orang.
Kalau seruan itu kalau kita ingin orang untuk meninggalkan sesuatu, itu seruan. Ya. Baik. Dikatakan di sini idza nadaita tasman ma'rifatan mufradan farfa'hu bila tanwinin. Idza nadaita, kalau kamu memanggil, nada yunadi itu fiilnya ya. Nada yunadi masdarnya nida. Kalau kamu memanggil isman, ya, suatu isim, ma'rifatan berbentuk ma'rifah, mufradan dan berbentuk mufrad, farfa'hu bila tanwinin, maka rofa'kanlah tanpa tanwin. Jadi kalau kita manggil orang, satu saja orangnya, ya. Kalau orang itu kan pasti ma'rifah ya. Nama orang itu alam ma'rifah dia. Ya, namanya nama orang itu pasti ma'rifah. Maka kalau kita panggil nama orang, nggak boleh lagi dia pakai tanwin. Mabni dia jadinya. Nah, contohnya misalkan, ya Zaidu. Asal katanya apa? Zaidun. Ada tanwinnya. Tapi ketika kita panggil jadinya ya Zaidu. Nggak boleh ya Zaidun. Nggak boleh. Ya. Ya, Muhammadun nama orang. Nggak boleh dipanggil ya Muhammadun. Jadinya apa? Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ya. Waya Amru. Ya, begitu juga nama orang aslinya adalah Amrun. Ya, tapi dipanggilnya ya ya Amru. Ya Amru. Enggak boleh kita katakan ya Amrun. Baik. Lantas kalau kita ingin i'rab bagaimana? Ya, i'rab ya dari kata Zaidu atau Amru di situ. I'rabnya adalah kita katakan ya Zaidu itu namanya munada. Ya, apa namanya? Munada. Munada itu artinya adalah orang yang dipanggil. Jadi kalau nida itu uslubnya, panggilannya. Munada orangnya. Kalau ana manggil ya Zaidu, berarti munadanya di situ siapa? Zaid. Ya itu namanya huruf nida. Ya, ada nida. Ya, Zaid itu namanya munada. Jadi i'rabnya nanti munada mabniyun 'ala dhammi. Ya, fi mahalli nasbin. Ya, munada ya mabniyun 'ala dhammi jadinya. Jadi mabni dia. Ya, padahal tadinya dia punya tanwin kan, tapi dibuang tanwinnya. Ya, jadi mabniun ala dhammi. Baik. Wa ya ayyuhar rajulu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin manggil ya kata benda yang ada alif lamnya? Ya, maka nggak boleh langsung ya ar-rajulu, nggak boleh. Bagaimana caranya? Kita tambahkan kata ayyuha. Ya, jadi jadinya apa? Ya ayyuhar rajul. Kalau kita manggil at-talibu, jadinya apa? Ya ayyuhat talibu. Paham ya? Nggak mungkin ya at-talibu, nggak mungkin. Ya, kalau ada alif lamnya tambahkan ayyuha. Ya ayyuhat talibu. Ya, itu untuk mudzakkar. Kalau muannasnya kita katakan ya ayyatuha, tambahkan ta di tengah. Paham ya? Mudzakkar apa? Ya ayyuha. Muannas apa? Ayyatuha. Ya, ayyatuha, tambahkan ta doang. Itu bedanya. Ya. Makanya kalau Allah mengatakan di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa pakai ayyuha di situ? Karena alladzina ada alif lam depannya. Gitu, ya. Nggak boleh ya alladzina amanu, nggak boleh. Jadinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Domir hum itu mudzakkar. Ya, makanya pakainya ya ayyuha. Ya, tapi di ayat yang lain Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha an-nafsu, berarti an-nafsu itu muannas. Oh ya, ingat an-nafsu itu meskipun nggak ada tamar butohnya dia itu muannas. Ya, di ayat dikatakan juga kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqatu ada tamar butohnya. Karena dia sifat untuk nafsu. Ya, berarti nafsu itu muannas.
Jelas sampai sini? Mafhum ya? Baik. Jadi kalau ada alif lamnya, maka kita tambahkan ya ayyuha. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memanggil Allah? Bagaimana? Lafzul jalalah, kata Allah itu ada alif lam di depannya. Ya, gimana jadinya? Ya ayyuhallah, ya ayyatuhallah, atau bagaimana? Atau langsung ya Allah? Cara manggilnya ini yang antum sering dengar kalimat Allahumma. Ya, Allahumma. Allahumma itu terdiri dari dua kata. Allahu sama mim bertasydid. Allahumma. Tasydid kan di situ kan? Nah, Allah dan mim bertasydid. Nah, ini juga namanya uslubun nida. Nah, jadi mana panggilannya di situ? Kenapa nggak ada huruf ya-nya? Huruf ya-nya itu diganti dengan mim bertasydid itu. Nah, jadi Allahu itu yang dipanggil, munadanya mim bertasydid itu pengganti ya yang di awal. Paham ya? Nah, itu asal kata dari kata Allahumma itu. Ya. Jadi Allahumma ya, ya mabniun alal fathi nanti di mahali nasbin wal mim al musyaddadah iwad, pengganti dari kata ya an-nida itu. Ya, paham ini ya? Nah, makanya kalau setelah Allahumma itu apa biasanya? Fi'il amr ya kan? Allahumma barik lana. Barik itu fi'il amr, baraka yubariku barik. Ya Allah, berkahilah. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, karuniakanlah. Ya, amr semua itu kan. Nah, itu. Nah, kenapa? Karena itu kita awali untuk doa. Nah, di antara adab dalam berdoa itu nggak boleh, bukan nggak boleh ya, maksudnya kurang layak, kurang pantas kalau kita mengangkat tangan langsung menyebutkan apa yang ingin kita minta. Gitu. Ya bukan termasuk adab yang baik. Jadi adab yang baik dalam berdoa itu adalah mulai dengan memanggil nama Allah. Paham ya? Jadi dalam berdoa itu juga ada trik-triknya ya, agar doa itu cepat dikabulkan. Di antara tips agar doa cepat dikabulkan diajarkan oleh Nabi adalah awali dengan Asmaul Husna. Ya. Kalau antum misalkan ingin diberikan pemahaman ilmu yang bagus, ya, dimudahkan dalam menuntut ilmu, ya maka antum seru Allah dengan nama-nama yang ada kaitannya dengan ilmu. Apa nama Allah yang ada kaitannya dengan al-ilmu? Ya. Al-alim, apa dia al-alim? Maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Ya, maka gunakan nama al-alim itu untuk memanggil Allah. Ya. Ya, maka katakan Allahumma, ya. Allahumma ya Allah, al-alimul khabirus sami'ul basir, yang maha mengetahui, yang maha yang maha mendengar, yang maha melihat dan seterusnya, baru sebutkan apa yang antum ingin minta. Ya. Ketika antum ya ingin meminta rezeki, maka awali dengan menyebut nama Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ya. Baik, itu dia ya. Jadi Allahumma ya itu adalah khusus untuk ya menyeru Allah di dalam doa. Allahumma ya. Kata Allahumma ini nggak mungkin digunakan untuk selain Allah ya. Hanya untuk Allah saja Allah. Baik. Kita lanjut ke kitab. Jadi contohnya tadi ya Zaidu, ya Amru, ya ayyuhar rajulu. Ya, semuanya itu nggak boleh pakai tanwin. Ya, kalau dipanggil atau menjadi munada itu nggak boleh bertanwin. Wa idza nadaita nakiratan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita panggil adalah seseorang yang nakiroh? Ya, seseorang yang nakiroh. Ya, ini namanya nakiroh maksudah namanya dalam bahasa Arab. Ya. Nakiroh maksudah itu artinya kita memanggil seseorang yang belum kita kenal. Ngerti maksudnya ya? Misalkan kita berdiri di depan sebuah rumah. Ya, di dalam rumah ini kita mendengar ada suara orang beraktivitas. Tapi kita nggak tahu siapa orang di dalam. Ngerti maksudnya ya? Maka kita panggillah orang di dalam rumah itu lewat luar rumah, lewat luar pagar kita manggil.
Nah, ini berarti kita memanggil orang yang nakiro. Berarti maksudnya ya. Jadi memanggil itu tidak hanya orang yang kita kenal saja. Wahai Egi, misalkan, wahai Ahmad, ya gitu. Nggak harus orang yang kita kenal saja. Orang yang tidak kita kenal juga bisa. Misalkan, ya, Egi sama Ahmad ini badannya kalau dari belakang mirip sekali misalkan. Anda nggak tahu yang mana Egi yang mana Ahmad. Ya, Anda lihat Egi dari kejauhan, Anda panggil, wahai Egi, padahal itu Ahmad. Nah, panggilan yang seperti itu bagaimana? Ya, ini dalam ilmu nahwu disebutnya dengan nama nakiroh maksudah. Jadi dia ya, dikatakan nakiroh tidak, dikatakan ma'rifah tidak, di tengah-tengah dia. Ngerti ya? Nakiroh itu kan artinya belum pasti. Ini udah pasti orangnya, depan kita orangnya. Ya, tapi dikatakan ma'rifah tidak, karena kita nggak tahu siapa namanya. Ngerti ya? Nah, ini namanya nakiroh maksudah. Sama seperti kalau ada orang jadi khatib di atas mimbar, dia mengatakan, ya, wahai jamaah sekalian. Siapa jamaah sekalian? Ya, nggak jelas kan? Ya, bukan Ahmad, bukan Egi, bukan Hisyam, bukan siapa-siapa. Ya, tapi ya jamaah tertentu ya, yang kita tidak tahu siapa dia. Yang jelas siapapun yang berada dalam masjid itu masuk ke dalam ucapannya. Ya, paham maksudnya ya? Ini namanya nakiroh maksudah. Dia belum tentu orangnya, belum spesifik orangnya siapa, apakah dia Ahmad, apakah dia Zaid, apa dia Amr, ya, tapi dia masuk dalam ruang lingkup percakapan itu. Ya. Ada lawan dari nakiroh maksudah, nakiroh goiru maksudah. Nah, kalau yang seperti ini contohnya misalkan ada orang buta mau nyebrang jalan. Ya, kemudian dia berkata kepada orang di sebelahnya. Dia tahu ada orang di sebelahnya, dia bilang, ya, wahai rojul, ya, bantu saya nyeberang jalan. Ya, ya, wahai rojul, bantu saya nyeberang jalan, kata si orang buta ini. Apakah dia lihat siapa orang di sebelahnya? Bisa jadi nggak ada orang di sebelahnya. Apa maksudnya? Bisa jadi nggak ada orang di sebelahnya. Ini namanya nakiroh goiru maksudah. Jadi tahapan nakiroh itu, nakiroh yang paling nakiroh itu namanya nakiroh goiru maksudah. Kemudian nakiroh maksudah, kemudian baru ma'rifah. Ma'rifah ini yang paling terang, paling jelas orangnya, tahu siapa dia. Ya. Kalau orang yang buta tadi bilang, wahai Ahmad, dan beneran ada Ahmad di sampingnya, ini ma'rifah namanya. Paham ya? Karena dia tahu siapa orangnya. Misalnya udah kenal lama, misalkan hafal baunya, hafal suaranya, misalkan. Ya. Tapi kalau dia nggak kenal orangnya, ya maka namanya nakiroh, wiru, maksud. Nah sekarang kalau kita memanggil seorang yang nakiroh, entah nakiroh maksudah atau wiru maksudah, maka yang harus kita lakukan adalah fansibha, wanawinha, nasabkan dan tanwinkan. Nawin itu artinya tanwinkan. Ya, nasabkan dan tanwinkan. Ya, kalau yang ma'rifah tadi apa? Rafa'kan dan apa? Rafa'kan dan ya, tanpa tanwin. Ya, itu kalau dia berbentuk ma'rifah. Nah, itu contohnya apa? Yang nakiroh, yang kita panggil nakiroh. Contohnya, ya rajulan aqbil. Wahai laki-laki. Kita cuma tahu dia itu laki-laki. Kita nggak tahu namanya, ya, tinggalnya di mana, orang mana, kita nggak tahu deh. Yang kita tahu jelas dia laki-laki. Kelihatan dari fisiknya, fisik laki-laki. Gitu. Ya rajulan. Nah, di situ lihat. Rajulan, di situ mansub. Ya, dengan fathah. Ya, kemudian bertanwin. Jadinya ya rajulan. Wa ya zahiban ta'al. Wahai orang yang pergi kemari. Ya. Nah, jadi kata rojulan ini sebenarnya kepanjangannya adalah turidu. Ya, artinya maksudnya sebenarnya adalah ya rojulan minar rijal. Ya rojulan minar rijal. Maksudnya apa? Misalkan di depan Nana sekarang ada 10 orang santri. Ya. Kemudian Ana butuh bantuan dari 1 orang santri saja. Dan Anda nggak perlu siapapun dia, yang penting dia santri, yang penting dia 1 orang. Misalnya ya, Anda mengangkat barang berat ini misalkan butuh bantuan salah seorang saja. Maka Anda katakan, ya taliban. Paham ya? Ya taliban, bantu saya. Ya, sa'idani. Ya, jadi siapapun dari 10 orang tadi datang, itu sudah cukup. Begitu. Karena Anda manggilnya ya
taliban. Ya. Apakah yang ana maksud dengan talib di situ adalah Muhammad? Apakah Zaid? Apakah Ajay? Apakah Ahmad? Apakah Egi? Tidak kan? Ya. Tapi siapapun yang berstatus sebagai santri masuk dalam perintah tadi, panggilan tadi. Jelas nih ya? Baik, nggak perlu siapa dia, yang penting dia adalah seorang talib. Jadi ya rojulan akbil. Jadi kalau kita katakan dia ma'rifah apa bukan? Bukan, karena kan nggak nyebut nama kan. Kalau ma'rifah berarti harus spesifik orang yang nggak boleh yang lain. Ya Ahmad itu ma'rifah. Ya. Dikatakan nakiroh juga enggak. Kenapa enggak nakiroh? Ya karena orangnya ada. Ya, orangnya ada dan ya agak spesifik juga karena satu orang gitu. Dan dia rojul. Kalau anak kalau di depan anak ada tolib, ya kemudian ada polisi, ada satpam, ada dokter, ada perawat, kemudian yang anak katakan ya toliban, berarti kan spesifik jadinya kan. Ya, bukan dokter, bukan perawat yang anda minta, tapi toliban. Nah, jadi jatuhnya spesifik di situ. Nah, maka kalau dilihat dari profesi-profesi yang lain, toliban di situ ma'rifah dia. Ya, tapi dilihat dari sesama tolibnya, yaitu nakiro. Nah, inilah yang disebut dengan nakiro sudah tadi. Ya. Baik. Jadi ya rajulan aqbil wa ya zahiban ta'al, itu maknanya adalah ya rajulan minar rijal, wahai satu laki-laki dari banyak laki-laki. Wahai satu santri dari banyak santri. Ya, satu saja gitu. Ya. Wa kullu man ajabaka fahuwal ladzi nadaita, maka siapapun yang menjawab panggilanmu, maka dialah yang engkau panggil. Ya, itu maksudnya ya. Jadi cukup satu saja yang memenuhi panggilan sudah cukup. Ya, satu saja sudah dikatakan cukup. Wa idza nadaita mudhafan fansibhu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita panggil namanya terdiri dari dua kata? Kalau Muhammad, Zaid, Ahmad itu kan satu kata. Bagaimana kalau namanya Abdullah? Gimana kita manggilnya? Ya, maka dikatakan di sini wa idza nadaita mudhafan fansibhu. Kalau yang kamu panggil adalah nama orang terdiri dari dua kata, dengan kata lain yaitu mudhaf-mudhafun ilaih ya. Maka nasabkanlah. Apa contoh nama-nama orang yang mudhaf-mudhafun ilaih? Abdullah, apalagi? Ya, Abdurrahman, Zainuddin, ya, apalagi? Ya, Jamaluddin, ya, berahan-berahan din itu semua itu mudhaf-mudhafun ilaih. Nama yang terdiri dua kata. Jamaluddin dari kata Jamal dan Ad-Din. Qomaruddin dari kata Qomar, Qomarun dan kata Ad-Din. Nah, nama-nama yang seperti itu kalau dipanggil maka harus kata pertamanya itu mansub. Kalau kata keduanya tetap ya. Jadinya apa kalau Abdullah? Jadinya ya Abdallahi. Jadinya ya Abdallahi. Ya. Kemudian kalau ada orang namanya Abu Muhammad namanya, bapaknya Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Kalau dipanggil jadinya apa? Ya Aba Muhammad. Ya, Abu Hurairah kalau dipanggil jadinya apa? Ya Aba Hurairah. Ya, kalau antum baca di hadis-hadis Nabi nanti jangan salah baca. Ya Aba Bakrin, nggak mungkin ya Abu Bakrin, nggak mungkin. Paham ya? Di hadis-hadis Nabi itu ada banyak disebutkan seperti itu. Ya Aba Hurairah. Ya, disebutkan hadis tentang junub. Ya, Nabi mengatakan ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu menghindar dariku? Ya, ketika Abu Hurairah dalam kondisi junub melihat Nabi, Abu Hurairah sembunyi. Karena malu ketemu Nabi, ketemu dalam keadaan junub. Ya, kata Nabi kemudian, ya al mu'min la yanjus. Ya, orang yang beriman itu dia tidak najis. Jadi meskipun dia junub, gak masalah bertemu berinteraksi dengan orang lain. Yang nggak boleh itu ibadah, sholat. Baik. Nah, jadi kalau terdiri dari dua kata seperti itu, kita katakan ya Aba Muhammad. Jadi Aba di sini mansub. Apa alamat nasabnya di sini? Aba al-alif. Limada? Karena dia asmaul khamsah. Wa ya gulama Zaidin, gulamu Zaid. Ya, budaknya Zaid, ya. Wahai budaknya Zaid. Di situ budak, kata budaknya itu dia harus mansub. Wa ya sahibal faras, wahai pemilik kuda. Sahibal faras.
Ya, sahiba di situ mudhaf, ya, mansub, ya. Mansubnya dengan fathah. Wa ya akhana, ya, akhana, ya. Akhana artinya saudara kami. Ya, di situ akho mansub. Wa alamatun nasbihi apa? Al alif. Limada? Min al asma'il khamsah. Wa ya abana. Ya. Kenapa di situ? Apa tanda nasabnya? Alif. Limada? Asmaul khamsah juga. Ya, akun, abun, hamun itu ya. Wakis alai, dan kiaskanlah yang semisal dengannya. Ya, dikiaskan yang semisal dengan pembahasan ini. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi ada watun nida, huruf nida yang dipakai pada contoh-contoh tadi adalah huruf ya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab diperinci, ya, memanggil orang yang dekat dengan orang yang jauh itu beda-beda pakainya. Ya. Kalau iya itu yang paling umum. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an ya kebanyakan dipakai itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Tuhan nafsul mu'minah, dan seterusnya. Ya. Nah, karena ya itu bisa untuk dekat, bisa untuk jauh. Orang yang dekat, orang yang jauh boleh kita gunakan ya. Ya. Tapi kalau orang yang dekat itu kita gunakannya a, hamzah doang. Jadi kita manggil Muhammad apa? A Muhammadu. Nah, ini khusus untuk orang yang dekat. Nah, kalau nama manggil Egi jadi A Egi. Gitu. Gitu ya. Itu untuk yang dekat. Kalau untuk orang yang jauh saja, maka kita gunakannya ayah. Hamzah, ya, alif. Ayah. Dah, apa ini? Nah, jadi kalau A tadi untuk yang dekat, Hamzah. Pada kepalanya ya, tulis kepala Hamzah. Kalau ayah itu untuk yang jauh saja. Kalau iya tadi untuk yang dekat dan yang jauh. Ya. Kemudian kalau antum dalam ini ya bahasa Indonesia ada kata aduh. Apa? Kapan kita gunakan kata aduh itu? Apa sih makna dari aduh itu apa? Hah? Hah? Mengeluh. Nah, merasakan sakit, jalan tiba-tiba jatuh atau kepentok misalkan jendela kepalanya. Pasti bilangnya apa? Refleks bilang aduh. Ya. Misalkan setelah kata aduh itu biasanya apa? Sebutkan bagian yang sakit kan? Aduh kepala saya. Aduh kaki saya. Gitu kan? Nah, kata aduh juga ada dalam bahasa Arab. Ya. Dia uslubun nudbah namanya, ya. Jadi dia gunakannya wa, ya. Wa alif. Ya, wa ra'sah. Wa ra'sah artinya aduh kepala pusing sebagainya. Ya. Baik. Paham ini ya? Jadi ini namanya uslub ya an-nudbah atau uslubul istighosah namanya. Tahu itu istighosah ya? Istighosah itu artinya untuk manggil minta bantuan. Antum ya jatuh ke danau misalkan mau tenggelam, antum kan minta tolong di situ. Nah, pakai wa juga di situ. Ya, ya. Wa Muhammad. Ada Muhammad antum lihat di pinggir kolam itu yang akan bantu antum. Oh, ya. Baik. Jadi tadi apa saja ada waktu al-nida tadi untuk yang dekat apa? Hamzah. A. Ya. Kalau untuk yang jauh ayah. Untuk yang jauh atau yang dekat ya. Ya. Untuk menunjukkan rasa sakit wa tambah alif ya. Baik. Sekarang bagaimana kalau ada dua orang namanya sama-sama Muhammad? Nah, gimana manggilnya? Dua orang namanya sama-sama Muhammad ini.
Hmm? Patokan pada mudhof itu, pada mudhof nilai itu adalah pada mudhofnya kan. Inti dari mudhof nilai itu adalah mudhofnya, kata pertamanya. Abdullah, mudhofnya mana? Abdu. Maka abdunya kita musannakan. Ya, musanna dari kata abdun apa? Abdani atau abdaini. Nah, karena munada tadi kan mansub ya, maka yang kita pilih adalah abdaini. Paham ya? Jelas sampai sini? Abdaini. Nah, sekarang abdaini ketemu kata Allahi, berarti dia sebagai mudhof. Dan mudhof itu nggak boleh pakai nun kan? Jadinya apa? Ya, abdaini tambah Allah. Ni-nya dihapus jadinya apa? Hah? Abda abdaillah. Nah, maka dipanggilnya apa? Ya abdaillah. Ya abdaillah. Ya abdaillah. Baik. Kemudian ikhwah, sedikit faedah yang berkaitan dengan an-nida ini, ya. Jadi an-nida itu di dalam Al-Qur'an itu memiliki banyak fungsi, ya. Penggunaan panggilan itu ada banyak fungsinya. Ada panggilan untuk menunjukkan kasih sayang, misal ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya abati, ucapan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, kalimat ya abati itu ya adalah uslub panggilan untuk menunjukkan kasih sayang. Artinya wahai ayahanda. Ya, kan kita kalau manggil bapak itu wahai bapak, wahai ayah, ya kan? Nah, tapi lebih sopan itu kalau kita mengatakan wahai bapanda atau wahai ayahanda gitu kan. Lebih sopan. Ya, begitu juga seorang anak, seorang bapak manggil anaknya, ya katakan wahai anakku, itu biasa. Tapi lebih sopannya apa? Wahai ananda. Paham ya? Nah, maka kadang kita mengatakan iya ibni, wahai anakku artinya. Tapi kalau iya bunaya, itu wahai ananda. Ya, itu lebih menunjukkan kasih sayang. Ya. Ya. Ada juga nida di dalam Al-Quran, selain menunjukkan kasih sayang, dia fungsinya juga untuk penghargaan. Nabi misalkan dipanggil dengan sebutan ya ayyuhar rasul, nggak dipanggil dengan namanya. Tidak ada dalam Al-Quran Nabi itu dipanggil dengan namanya. Nah, itulah kenapa Allah mengecam orang-orang yang awal-awal dulu masuk Islam kemudian memanggil Nabi dengan namanya ya Muhammad, gitu. Nggak sopan. Ya, nggak ada sahabat yang manggil Nabi dengan namanya langsung. Kalau ada yang memanggil Nabi dengan namanya langsung, itu berarti dia orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu nggak paham tata kerama dia, ya, karena tinggalnya di daerah hutan-hutan, gurun-gurun begitu. Jadi dia nggak belajar peradaban, begitu. Yang ngomongnya ceplos-ceplos saja begitu. Ya. Maka ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan, wahai Muhammad, berikan nasihat kepada saya. Ya, Umar sudah megang ya gagang pedangnya, ya. Umar waktu sedang berada di samping Nabi, tiba-tiba Arab Badui datang, wahai Muhammad. Wah, Umar langsung refleks megang pedang mau nebas Arab Badui tadi. Ditahan sama Nabi, jangan, ini orang Arab Badui ini harus dimaklumi, gitu. Ya, Nabi nggak marah di situ, ya, karena yang ngomong adalah orang Arab Badui di situ. Baik, ya. Kadang juga apa namanya an-nida itu fungsinya di dalam Al-Qur'an, ya, untuk menunjukkan jauh atau dekatnya. Ya, jauh atau dekatnya. Jadi terkadang ada nida itu yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut. Uslub yang seperti ini, mungkin kalau sekarang kita baca Al-Quran masih berlalu begitu saja ayat-ayat. Meskipun kita baca terjemahannya masih lewat begitu aja. Tapi kalau sudah belajar balaghah nanti antum akan sadar. Ketika Allah memanggil orang-orang kafir itu uslubnya keras. Ya. Ketika Allah memanggil orang beriman lemah lembut bahasa yang dipakai. Ya. Ketika ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah itu kan para sahabat sudah masuk Islam. Nah, maka panggilan-panggilannya lebih lembut daripada ayat-ayat Makkiyah.
Ya, ayat-ayat Makkiyah itu keras-keras, tegas-tegas. Bukan kasar, yang nggak ada Al-Quran kasar. Ya, tegas di situ. Ya, karena untuk menanamkan akidah itu butuh ucapan-ucapan yang tegas. Nah, tapi ketika para sahabat sudah punya akidah yang benar, tauhid yang kuat, yang kokoh, Allah ganti cara manggilnya dengan lebih lembut. Makanya kalau cara membedakan ayat-ayat Makkiyah dengan Madaniyah itu lihat dari uslubnya. Kalau uslubnya keras, ya, ya tegas, itu Makkiyah biasanya. Tapi kalau lemah lembut itu biasanya Madaniyah. Baik. Ya. Kemudian apa namanya? Di dalam Al-Qur'an sendiri, ya kan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan ya untuk kita para hambanya. Jadi Al-Qur'an ini ya, kalau kita mentadabburi dengan baik, maka kita akan sampai kepada tahapan di mana ketika membaca Al-Qur'an itu kita seolah-olah berdialog dengan Allah. Ya, pernah antum dengar cerita ya bagaimana para sahabat di dalam satu malam itu bisa menamatkan Al-Qur'an ya kan? Abu Bakar ya, dalam sholat malam menamatkan Al-Qur'an. Al-Imam Syafi'i, ya Umar dan para sahabat-sahabat yang lain ya, para ulama salaf kita, mereka kok kuat gitu membaca Al-Qur'an lama-lama. Kita satu juz saja sudah rasanya ya mata udah sepet, badan udah capek sih rasanya kan. Tapi kenapa para sahabat kok bisa seperti itu? Karena mereka asik menikmati membaca Al-Quran. Jadi mereka merasakan seolah-olah mereka berdialog dengan Allah. Ngomong langsung gitu. Ya. Allah langsung yang berbicara kepadanya lewat Al-Quran tersebut. Ya. Ya, antum tahu misalkan orang kalau lagi jatuh cinta, kirim-kiriman surat dengan pacarnya. Ya. Surat pacarnya pasti akan dibaca berkali-kali ya. Padahal udah tahu deh isi surat itu, tapi dibaca lagi terus-terusan. Maka Al-Quran itu ya, itulah surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Maka sungguh mengherankan kalau ada seorang muslim yang malas membaca Al-Quran, yang enggan membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itulah adalah cara Allah untuk berdialog dengan kita. Berarti bisa kita katakan orang yang tidak mau membaca Al-Quran adalah orang yang tidak mau ngobrol sama Allah. Berarti. Nah, bagaimana orang yang tidak mau ngobrol sama Allah tapi berharap untuk dicintai oleh Allah, berharap diberikan rezeki, diberkahi kehidupannya, tapi dia nggak pernah mau ngobrol sama Allah melalui Al-Quran. Ya, makanya membaca Al-Quran yang paling bagus itu adalah dibawa dalam sholat. Ya, dibawa dalam sholat malam. Hafalan antum itu untuk baca dalam sholat malam. Ya, maka antum akan dapat dua keutamaan di situ. Keutamaan sholat malam dan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi lebih khusyuk di situ. Ya, itulah kenapa sholat malam itu adalah sholat yang sangat besar sekali keutamaannya di sisi Allah. Karena mengumpulkan dua jenis ibadah yang agung. Ya. Taib itu dia berkaitan dengan nida atau al-munada ini, uslubun nida. Ya, ini tentu hanyalah sebagian saja dari pembahasan ini. Ya, ya kalau kita ingin berbicara lebih jauh lagi tentu panjang lebar pembahasan ini. Ya, karena sampai bahkan para ulama itu menyusun satu kitab tersendiri membahas tentang nida ini doang. Ya, kita dulu di Libya, Jakarta, itu pembahasan nida itu pembahasan dalam setengah semester. Jadi 3 bulan belajar nida top itu nggak ada yang lain. Nida aja. Ya, sedangkan kita ini ya berapa menit doang ini kita bahas ini ya. Jadi ya sangat sedikit gitu ya, sangat dasar sekali. Ya. Di antara kitab-kitab yang membahas tentang apa namanya an-nida ini misalkan ada kitab Asrar al-Balaghiyah fi harfi an-nida ya li hifzi harfin nida. Asrar al-Balaghiyah li hifzi harfin nida. Kemudian ada juga kitab Uslubun Nida fil Quranil Karim, yaitu kitab-kitab bahas nida dalam Al-Quran. Ya. Nanti kalau antum sudah tamat belajar punya, sudah lancar, ya kemudian antum ingin lebih mentadabburi mana-mana Al-Quran, maka baca kitab-kitab yang seperti itu agar kita membaca Al-Quran merasa lebih ya lebih banyak faedah yang didapatkan lagi. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan al-adad ya. Ya, adat ini sudah tidak masuk uslub lagi ya. Dia masuknya ke tarkib ya, tarkib itu beda dengan uslub. Insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya bagaimana cara menghitung dalam bahasa Arab. Baik, Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.